Selamat siang teman-teman, saya Rafael Jonathan dari kelas Jarkom J dengan NIM 672019-090. Pada kali ini saya ingin memberikan tutorial pengkabelan. Pengkabelan kali ini adalah pengkabelan straight. Barang-barang yang diperlukan adalah tang krimping, kabel UTP sepanjang 2 meter, dan juga konektor. Di sini ada 10 konektor. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Selanjutnya kita menggunting atau mengcutter kabel UTP lapisan awalnya. Nah, ini urutan kabel straight yang akan kita susun nanti. Terlihat di sini warna-warnanya. Nanti kita susun seperti di gambar. Setelah selesai menggunting lapisan awal kabel UTP, kita akan menyusun seperti gambar yang tadi saya sudah berikan. Kita menyusun kabel UTP ini sesuai warnanya. Dan perlu diperhatikan penyusunannya harus rapi sehingga nanti saat akan memasukkan ke konektor itu dengan mudah. Setelah kabel UTP tersusun secara rapi, kita akan memasukkan ke konektor RJ45. Pastikan semua pinnya masuk ke konektornya, sehingga ketika nanti udah dijepitkan ke tang krimping, udah pas. Jadi nggak akan buang-buang konektor lagi. Nah, ketika kabel UTP udah tersambung ke konektor RJ45, nanti terlihat di depan konektor tembaganya itu kelihatan sampai ujung. Nah, itu tandanya udah menjepit ke konektor RJ45 tembaganya. Nah, itu berarti udah berhasil.
Nah, di sini kan kelihatan. Oke, kita lanjut ke kabel B. Nah, pada ujung B juga kita lakukan hal yang sama seperti di ujung A yang tadi. Kita kelupas dulu lapisan awal kabel UTP-nya. Nah, untuk susunan kabelnya itu sama seperti yang tadi udah saya kasih gambar. Itu susunannya sama kayak ujung kabel 1 atau kabel A di kabel B ini. Jadi nggak ada yang beda. Nah, ini kita susun dulu secara rapi biar nggak susah juga kayak tadi. Oke, setelah kabel UTP udah terjepit di konektor RJ45, kita tinggal lihat tembaganya itu sudah sampai di ujung konektor atau belum. Kalau belum, berarti gagal. Kalau udah, berarti langkah terakhir udah selesai. Terus kabelnya udah siap digunakan. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang, nama saya William Gilang Kulumpak Mengiwa, NIM 672019-352. Saya mengambil bagian pengkabelan yang cross. Nah, di bagian ini kita membutuhkan cutter, tang crimping, dan kabelan. Selanjutnya, potong kabel UTP menggunakan cutter kecil. Harus hati-hati karena agar tidak melukai tembaga di dalamnya. Seperti ini. Kemudian luruskan kabel agar mudah untuk diatur warnanya. Diluruskan seperti ini. Karena di sini bengkok. Nah, untuk kombinasi warnanya sendiri untuk cross itu ujung A dan ujung B itu berbeda. Untuk ujung pertamanya itu putih orange, putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Nah, seperti ini. Di sini ada putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, satu hal yang penting lagi teman-teman, dalam pengkabelan ini semuanya harus sama rata agar ketika dimasukkan ke dalam RJ45 itu semuanya rata, tidak ada yang tidak sampai atau sampai tembaganya gitu. Nah, selanjutnya kita masukkan kabel ke dalam RJ45, masukkan dengan perlahan dan dorong agar rapat seperti ini. Perhatikan agar warnanya tidak tertukar ya teman-teman pada saat dimasukkan.
Nah, seperti ini. Selanjutnya, jepit RJ45 yang sudah dimasukkan kabel menggunakan tang crimping. Nah, seperti ini. Dia sudah terjepit di dalam, teman-teman. Ini untuk kabel yang bagian A-nya ya, teman-teman. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya untuk kabel bagian B-nya saya akan buat. Nah, teman-teman, untuk kabel bagian B pada bagian cross ini urutan warnanya itu ada putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Seperti itu, teman-teman. Saya ratakan dulu ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya masukkan ke RJ45. Masukkan dengan perlahan agar tidak salah urutannya. Seperti ini. Lalu kita jepit dengan tang crimping. Jepit dengan keras ya, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman, untuk ujung bagian B-nya. Dan ini adalah ujung bagian A-nya. Ini ujung bagian A dan ini ujung bagian B. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky. Di sini saya akan membuat kabel UTP yang berjenis, bukan membuat kabel sih, membuat kabel koneksi LAN, kabel dari kabel UTP jenis rollover. Barang-barang yang kita perlukan tentu saja kabelan. Kabelan ini saya sudah potong 1 meter menjadi seperti ini. Dan kita sudah harus mempersiapkan susunannya. Untuk rollover, susunannya untuk tiap-tiap konektornya dia saling timbal balik, maksudnya saling berkebalikan. Jadi misalnya, tapi untuk susunannya bisa kita ambil patokan misalnya dari kayak contoh yang satu ini, coklat putih, hijau, biru putih, biru, hijau putih, oranye, dan oranye putih. Kemudian untuk di ekornya untuk di akhirannya kita bisa juga buat yang sama. Terus kenapa dia sampai disebut rollover? Karena dia berkebalikan. Karena dia tidak ada persilangan, tidak ada apa-apa, karena dia hanya berkebalikan. Sekarang di sini, nah seperti yang kita lihat, saya sudah memotong kabel dan saja kita pasti memerlukan tang crimping. Terus RJ45. Kenapa RJ45 bukan RJ11? Karena kita membuat kabelan. Jadi ya tinggal kita mulai saja. Sebenarnya awalnya saya sudah buat, pertama pakai kabel yang biru. Cuman gimana ya? Kabel biru itu nggak terlalu bagus, sama video awalku juga yang kabel biru setengah jam. Jadi kayaknya itu gimana? Kurang bagus sih. Dari sudut pandangku ya. Ntar kita kasih halus ininya biar nanti pas kita kasih masuk di RJ45 nya tinggal lurus-lurus.
Dan kenapa kalau ini biasa sih pertanyaan, kenapa kabel putih bukan kabel apa? Kenapa pakainya kabel yang putih bukan kabel yang biru? Kalau yang putih kan mahal gitu, yang biru murah. Alasannya sih apa ya? Simple. Karena kabel putih itu lebih keras. Maksudnya untuk tiap-tiap kabel-kabel fibernya ini kan ya ini mudah dikasih masuk dibandingkan kalau kabel yang ini sudah jadi, cuman ini sumpah susah karena kabelnya loyo. Tapi ya loyo. Kalau kita sudah kasih masuk, pastikan sudah sesuai dengan susunannya. Tunggu saya samakan dengan contoh saya yang awal. Nah ini coklat, putih coklat, hijau, putih biru, putih hijau, oranye dan putih oranye. Sekarang tinggal kita tang kerimpi. Tapi untuk penggunaan tang kerimpi pastikan kabelnya ini, ujung pelapis kabelnya ini, jadi macam pelindung kabelnya ini pastikan masuk di dalam RJ45 ini, dia sampai lewat ini. Ini ada macam bagian-bagian ini. Supaya nanti pas kita tang kerimpi dia nggak bakal kecabut. Jadi ini maksud saya. Bentar ya. Nah, kita udah masukkan itu, udah ada bunyi klep begitu. Nah ini kan kencang kan, gak mau kecabut. Kemudian kayak untuk sisi yang satunya kita tinggal buat kebalikannya. Jadi misalnya kita mulai dari sini sebelah kirinya coklat, dari sini sebelah kanannya yang coklat. Maksudnya anggaplah kita lihatnya begini kan, kita lihatnya begini, atau kita lihat beginilah. Nah anggaplah ini kiri ini kanan, sama juga kan begini. Nah bagaimana kabel rollover? Dia susunan kabelnya tetap sama, tapi dia berkebalikan. Berarti tinggal kita buat kayak kabel ini kebalikannya aja. Berarti dia begini, coklatnya harus dari sebelah kanan karena dia punya susunan sudah sama. Bentar, saya kasih lurus lagi. Nah, ini kan sudah masuk. Sekarang bagaimana cara ceknya? Kalau kabelnya udah betul ya, tinggal kita samakan aja. Kan dia saling berkebalikan dalam aturan rollover. Seperti yang kalian lihat di sini. Anggaplah ini konektor A, ini konektor B. Itu kan putih, bukan putih, coklat, putih coklat, hijau, putih biru, putih hijau, oranye, putih oranye. Nah kita tinggal buat kebalikannya, coklat, putih coklat, hijau, putih biru, putih hijau, oranye, dan putih oranye. Dan dia sama seperti contoh awal saya. Nah sama kan, hanya saja proses pemasukannya lebih gampang yang kabel UTP yang warna putih begini, karena dia lebih kuat sih. Sama kalau untuk cara lihatnya juga kan, kebanyakan kabelan kalian lihat gak pakai kabel ini, karena kabel biru ini kan kabel untuk pelatihan begitu. Kalau misalnya masih apa ya, awal-awal lah. Jadi sekarang kita sudah sama, tinggal kita langsung sambungkan. Nah, sudah ada bunyi klep, sudah terhubung, dan sudah selesai. Jadi ini kabelnya, kabel jenis rollover. Terima kasih telah menonton.